فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis nomor yang ke-9, yang mana ini merupakan hadis yang kedua kalau kita lihat dari sudut pandang babnya, dan kita masih pada bab berlaku atau berucap penuh kelembutan terhadap kedua orang tua. Dalam bahasa Arabnya Al-Imam Al-Bukhari tuliskan babulinil kalam liwalidayhi, babulinil kalam liwalidayhi. Kalau dilihat dari bab yang kelima ini, maka kita masuk hadis kedua. Tapi kalau melihat dari keseluruhan hadis, maka kita sudah beranjak ke hadis nomor yang ke-9. Di pekan lalu kita sudah membaca hadis nomor ke-8, yang mana kita lebih menitik beratkan dan lebih fokus terhadap kelompok An-Najadat, yaitu kelompok Khawarij. Dan juga kita lebih fokus pada poin tentang 9 dosa besar yang dijelaskan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika ia diterangkan tentang dosa besar yang pernah dilakukan oleh si penanya. Bertanya kepada Ibnu Umar tentang dosa yang pernah ia lakukan ketika dia masih berada di kelompok Khawarij. Namun Ibnu Umar ternyata memandang yang ia lakukan itu bukan termasuk dosa besar. Kemudian beliau terangkan tentang 9 dosa besar, dan ke-9-nya ini sudah kita habiskan di pekan lalu. Di antaranya dan salah satunya adalah bukaul walidaini minal uquq. Kata Ibnu Umar, membuat menangis kedua orang tua itu termasuk bagian dari al-uquq. Al-uquq itu adalah durhaka kepada orang tua, dan durhaka itu adalah dosa yang ke-9 yang dimaksud oleh Ibnu Umar. Maka kita lihat hadis berikutnya, yang mana ini hadis yang pendek, dan kita saat ini akan menitik beratkan tentang maksud dari bab tadi, berucap lemah lembut kepada kedua orang tua. Hadisnya diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Urwah. Urwah ini laki-laki perempuan, Pak? Urwah laki-laki atau perempuan? Urwah laki-laki atau perempuan? Kalau di Malaka Jaya perempuan. Tidak semua nama orang Arab yang berakhiran tak marbutoh dia bergender perempuan. Tidak semua. Kalau saya tanya Hamzah laki-laki perempuan? Jelas ya. Hamzah itu laki-laki, kita semua sepakat, tapi dia berakhiran tak marbutoh. Itu salah satu contoh. Nama orang Arab yang berakhiran tak marbutoh tidak selalu perempuan. Maslamah laki-laki atau perempuan?
laki-laki, ya. Maslamah laki-laki, Urwah juga laki-laki. Ya, kalau saya cek lagi, Maisarah laki-laki perempuan? Aduh. Maisarah laki-laki atau perempuan? Kalau di Indonesia perempuan. Kalau di Arab laki-laki. Ya. Dikisahkan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu kala ketika beliau menjadi karyawan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Di situ Sayyidah Khadijah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berniaga ke negeri Syam dan berdua dengan Maisarah. Ya. Perlu digarisbawahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram. Nabi enggak pernah berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi mustahil Nabi berdua ke negeri Syam. Perjalanannya butuh berbulan-bulan dari kota Mekah ke sana bersama dengan perempuan, mustahil. Nabi itu terjaga sejak beliau sebelum diangkat menjadi nabi sampai dengan beliau akhir hayatnya. Ya. Jadi perlu diperhatikan, Maisarah itu laki-laki. Nama Urwah juga begitu. Ya. Di Arab sana ini adalah nama untuk laki-laki. Di bangsa kita, di negeri kita, karena kurang faham, maka menamakan untuk perempuan. Ya. Urwah ini putra daripada sahabat Nabi yang agung yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya. Jadi kalau mendengar nama Urwah bin Az-Zubair, kok enggak Urwah binti Zubair? Ya karena dia memang laki-laki. Ya. Urwah ini salah satu fuqaha us-sab'ah fil Madinah. Salah satu ulama Madinah, ulama kota Madinah yang jumlahnya 7. Salah satunya adalah Urwah bin Az-Zubair. Ya. Ini ulama kenamaan dan dia putra seorang sahabat. Ya, Urwah menyampaikan an abihi dari ayahnya. Ayahnya Urwah siapa tadi? Az-Zubair bin Al-Awwam. Kalau di kita itu pengennya ringkas, jadi Zubair. Ya, sebenarnya pakai alif lam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Kita potong Zubair bin Awwam. Ya, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin surga di antara yang 10. Yang 10 ini begitu istimewa karena Nabi sebutkan dalam satu hadis. Sedangkan sahabat-sahabat lain yang dijamin surga sebenarnya banyak, enggak cuma 10. Tapi mereka dipisah-pisah oleh Nabi SAW. Tapi khusus yang 10 ini digabungkan menjadi satu, 10 in 1, 10 dalam satu hadis. Nabi sampaikan Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar juga di surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman juga demikian. Wa Aliun fil jannah, Ali juga sama. Wa Talhah fil jannah, Talhah bin Ubaidillah, orang yang kelima kata Nabi SAW. Ya, yang keenam Waz-Zubair. Nih kata Nabi, Waz-Zubair fil jannah. Az-Zubair bin Al-Awwam dia juga ahli surga. Ya, wa Abdurrahman bin Auf yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf juga sama. Nabi sampaikan lagi apa? Wa Sa'du, Sa'ad bin Abi Waqqas juga di surga. Wa Sa'id bin Zaid yang ke-9 juga di surga. Wa Abu Ubaidah ibnil Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah orang yang ke-10 ini semuanya adalah ahli surga. Jadi yang mau ngomong ini enggak sembarangan. Yang mau kita bicarakan ini bukan orang sembarang, bukan kaleng-kaleng. Dia ahli surga, Pak. Ahli surga. Dan salah seorang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai pengikut setia dan pembelanya Nabi SAW. Nabi terangkan dalam sabdanya, likulli nabiyyin, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari. Hawari itu apa? Pengikut setia dan pembela sampai mati. Ya, setiap nabi pasti punya pembela dan pengikut setia. Nabi Musa punya, Nabi Isa juga punya, Nabi Ibrahim juga punya, ya. Kecuali kalau yang nabinya itu memiliki pengikut hanya satu orang. Ya, kan ada pernah dalam sabda Nabi, ketika Nabi dikasyaf oleh Allah, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Yaitu apa?
Nabi menyaksikan ini kejadian tentang nanti hari kiamat, yaitu ada Nabi yang membawa 1 orang doang, ada Nabi yang nggak punya pengikut, bahkan ada Nabi yang membawa 10 orang, ada Nabi yang membawa ratusan, dan Nabi SAW berharap dialah yang paling banyak pengikutnya. Nah, kalau yang seperti ini lain cerita. Tapi umumnya kata Nabi SAW, setiap Nabi punya pengikut setia dan pembela. Ya, wa inna hawariya, dan Nabi terangkan, pembelaku dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Ya, bukan main-main, bukan Umar yang disebut, bukan Utsman yang disebut, bukan Ali yang disebut, tapi Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia ahli surga, istrinya juga ahli surga. Ada yang tahu istri Zubair siapa? Ibu? Ya? Bukan Ummu Zubair. Ummu Zubair berarti ibunya Az-Zubair. Ya, istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam itu namanya Asma binti Abi Bakr. Asma putrinya Abu Bakar. Jadi masih ini dalam lingkup persaudaraan, ya, dan kekerabatan. Asma yang disebut dengan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain itu apa? Pemilik ikat pinggang yang 2 buah. Dulu diejek-ejek itu Urwah. Urwah itu putranya Zubair. Ketika masa kecil sama teman-teman sebaya diejek, ya, Urwah itu anaknya dari pemilik ikat pinggang. Kan ibarat kayak ini, Pak. Ada orang tua jualan gesper. Di mana? Di stasiun. Ya, anaknya sekolah, dibully sama teman sekolah. Anak tukang gesper gitu kan. Diejek-ejek begitu, Pak. Ya, Urwah bin Az-Zubair diejek-ejek seperti itu. Sampai akhirnya Urwah bin Zubair minta klarifikasi sama ibunya. Kok ibuku dipanggil nih pemilik 2 ikat pinggang, kenapa? Ya, Asma jelaskan, dulu aku waktu masih hamil. Hamil siapa? Hamil kakakmu wahai Urwah. Kakaknya Az-Zubair, kakaknya Urwah itu namanya Abdullah bin Zubair. Nabi itu ingin hijrah, ya. Tapi karena Nabi itu sangat rapi perencanaannya, Nabi merencanakan beliau berangkat dengan Abu Bakar tanpa membawa apapun. Kemana? Ke gua apa? Gua Hira apa Gua Thur? Gua Thur. Ya, Gua Hira itu menerima wahyu pertama. Ke Gua Thur, yang membawa makanan, yang membawa minuman dan perbekalan siapa? Ini emak-emak yang lagi hamil yang bawa. Kenapa? Kalau ketahuan sama orang Quraisy ada emak-emak hamil bawa makanan minuman, nggak dicurigain, karena dia sedang hamil. Paling jalan kemana? Nggak jauh. Ya. Paling makanan untuk dia sendiri, nggak akan dicurigain bahwasanya dia itu sedang bawa perbekalan makanan dan minuman milik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi hamil, Pak. Ya, caranya bagaimana membawanya? Dia punya ikat pinggang 1 buah, dia sobek jadi 2. 1 dia ikat itu buat air minum, 1 untuk makanan dan perbekalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini gelar yang mulia, bukan buat bahan ejek-ejekan. Nah, seperti itu kata Urwah bin Az-Zubair. Ya. Jadi Az-Zubair ibn Awwam dia ahli surga, istrinya ahli surga. Kalau sepasang ahli surga biasanya melahirkan anak yang juga insya Allah ahli surga, karena dalam pendidikan yang sangat baik. Ya. Az-Zubair bin Awwam itu juga salah seorang sahabat yang mendapatkan hijrah 2 kali. Keutamaan yang berikutnya, Shahibul Hijratain. Dia hijrah ke Habasyah, dapat pahalanya dan dapat keutamaannya, dan dia juga hijrah ke Madinah, dapat pahala dan keutamaan lebih dari sahabat lain yang cuma hijrah satu kali. Nah, Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan firmannya ada di surat Al-Isra ayat 24, bunyinya, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Waghfid lahuma, dan rendahkanlah lahuma, untuk demi menghadap kedua orang tuamu. Apa yang direndahkan? Janahadzul. Janah itu arti aslinya sayap, tapi untuk manusia itu pundak. Ya, cerminan apa? Kalau sedang jalan sama orang tua, sedang berhadapan dengan orang tua, walaupun si anak lebih tinggi, usahakan dia tuh merendah. Sampai sebegitunya Al-Quran mengajarkan. Bukan bentuk nyembah-nyembah orang tua, bukan. Tapi ini namanya adab.
Waqfid lahuma janahadzul. Bahkan tidak hanya badannya saja yang direndahkan dan dibungkukkan, tapi harus ada perasaan adzul. Zul itu apa? Merasa hina. Ya, merasa dirinya lebih rendah daripada orang tua, ya. Karena apa? Minar rahmah, karena itu bagian daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tua. Kalau di terjemahan Quran artinya hanya ringkas saja, yaitu rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Tapi sesungguhnya sudah kita sampaikan, Al-Quran itu ungkapannya sangat luar biasa. Ada balaghah di sana, ada ketinggian sastra di sana, dan kita perlu memahami perkata supaya kita meyakini betul bahwasannya ini adalah firman Allah, bukan perkataan manusia. Ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran itu di bagian depan, bagian belakang itu enggak ada kebatilan sedikit pun. Ada penambahan satu kata saja setelah sebelumnya disebutkan kata yang sama, itu ada faidahnya kalau di dalam Al-Quran. Tapi kalau ucapan manusia itu namanya omong kosong, ribet banget ngomong, panjang-panjang, ngalor ngidul, intinya ini, kan begitu kalau manusia. Tapi kalau firman Allah, nggak ada istilah ngalor ngidul, ya, nggak ada istilah muter-muter, nggak ada istilah omong kosong. Setiap penambahan huruf, setiap penambahan kata, setiap pengulangan kalimat selalu ada faidah. Itu firman Allah, harus kita yakini, ya. Qala la tamtani' min syai'in. Nah, ternyata Pak, ya, tafsiran dari seorang sahabat yang mulia bernama Az-Zubair bin Al-Awwam jauh dari terjemahan yang kita lihat di Quran. Kalau terjemahannya, kita disuruh rendahkan diri di hadapan orang tua sebagai bentuk kasih sayang. Tapi kata beliau, maksud ayat ini tidak sekedar itu, tapi kata beliau, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Lebih dalam lagi daripada itu, jangan sekali-kali kau sebagai anak mencegah sesuatu yang disenangi oleh kedua orang tuamu. Orang tuamu senang ini, dia minta ini, jangan sekali-kali kamu cegah. Ya, ini sangat dalam. Kata Az-Zubair bin Al-Awwam, jangan engkau menahan sesuatu yang diinginkan kedua orang tua. Ya, dengan perkataan Az-Zubair bin Al-Awwam selaras sekali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat gak, Nabi pernah cerita di zaman silam sebelum beliau lahir, ya, kelompok mungkin Bani Israel, intinya kaum terdahulu. Nabi cerita tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua berteduh karena hujan. Ingat gak cerita itu? Ya, masuk ke dalam, ternyata ada batu besar yang menutup dan mengunci mereka, nggak bisa keluar. Batu besar, Pak, nggak mampu didorong oleh 3 orang. Ya, sampai akhirnya apa? Salah seorang di antara 3 tersebut berkata, ini nggak akan ada yang mampu mengeluarkan kita. Nggak ada orang di sekitar kita. Nggak bisa kita telepon orang, zaman saat itu belum ada telepon, ya, nggak bisa WhatsApp orang, ya. Maka akhirnya apa? Gak ada yang bisa mengeluarkan kita kecuali Allah. Caranya bagaimana? Kita harus tawasul. Berdoa kepada Allah dengan bertawasul. Tawasulnya apa? Tawasul dengan amal solih. Ini salah satu cara tawasul yang diizinkan oleh syariat. Ada tawasul yang syar'i, ada tawasul yang tidak syar'i. Di antara tawasul yang syar'i itu adalah memohon kepada Allah dengan menyebutkan amal solih. Ya. Karena selama ini dia pamer amalnya itu cuma sama Allah, bukan kepada manusia. Sehingga Allah Maha tahu keikhlasan dia. Ini adalah salah satu yang paling sulit, tawasul dengan amal soleh. Karena artinya yang bertawasul, yang meminta kepada Allah, dia sudah pastikan dirinya ikhlas dalam amal tersebut. Sedangkan kita, amal kita aja belum jelas ikhlas atau tidak. Maka berkatalah orang yang pertama, kata Nabi SAW. Siapa orang yang pertama? Orang yang bakti sama kedua orang tua. Kedua orang tuanya senantiasa ingin minum susu setiap hari. Si anak gak mau menahan keinginan kedua orang tua, walaupun sehari, gak mau dia. Ya, akhirnya apa? Dia senantiasa bekerja mencari kayu bakar. Hasil kerja itu dia belikan air susu untuk dia persembahkan kepada kedua orang tua dan juga kepada istri dan anak-anaknya. Tapi yang luar biasa, orang ini
Ya, datang malam hari selalu. Karena kedua orang tuanya mintanya malam-malam. Padahal capek Pak seharian dari pagi sampai sore. Kadang kita itu orang tua minta datang, kita beralasan, Pak, maaf capek habis kerja. Pak, saya pulang larut malam habis lembur. Orang tua minta datang, sekedar datang. Ya, keinginan orang tua ini masuk dalam hadis ini. Masuk dalam perkataan Zubair Ibnul Awan, la tamtani min syai'in ahabbahu. Ya, pantang sekali seorang anak untuk menahan keinginan orang tua. Walaupun dirinya lelah, dia berharap kepada Allah ada keberkahan dan berharap Allah senantiasa mudahkan dia untuk terus taat dan berharap supaya Allah memberikan pahala yang besar karena senantiasa mengedepankan kedua orang tua. Maka dia datang. Sampai suatu ketika dia tertahan, ya, karena suatu pekerjaan yang berat. Dia datang malam-malam, sudah tengah malam. Istri dan anak ya kelaparan juga, karena ini tipe orang yang pekerjaannya baru bisa dapat makan kalau dia kerja. Nah, ini ibarat seperti ini, Pak, pedagang-pedagang kaki lima, nggak kerja hari ini besok nggak makan. Kayak begini dia. Harus kerja hari ini bisa untuk makan anak istri. Ya, hasil kerja dia belikan susu, tapi dia tertahan karena ada suatu uzur. Datang di tengah malam, ternyata sampai sana kedua orang tuanya sudah tidur. Mungkin kita berpikir sebagai orang yang sudah punya istri, sebagai orang yang sudah punya anak, saat itu, ya mumpung orang tua masih tidur, toh saya keluar dari rumah pelan-pelan, ya nggak akan ganggu keduanya. Saya berikan kepada istri dan anak terlebih dahulu karena mereka juga menunggu. Tapi ini orang senantiasa mengedepankan keinginan kedua orang tua. Maka dia katakan, demi Allah, Engkau Maha tahu ya Rabb, aku tidak berikan susu itu kepada anak istriku padahal mereka mau, butuh dan mereka lapar. Aku tahan, bahkan diceritakan dalam hadisnya itu, aku tahan dengan tanganku, dia pegang terus, Pak. Sampai ternyata orang tuanya enggak bangun di tengah malam. Bangunnya baru subuh. Jadi dia udah nunggu berjam-jam. Ya, anak istri kelaparan. Maka akhirnya ketika bangun langsung dia berikan dengan penuh sayang, penuh kasih. Baru setelah itu dia serahkan kepada sisanya untuk istri dan anak, dan dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, Engkau Maha tahu jika yang aku lakukan ini adalah baik dan benar dan yang aku lakukan ikhlas, mohon agar Engkau bukakan dan geser batu besar ini. Ternyata benar gak? Benar gak? Terbuka, tandanya apa? Allah ridho dengan perbuatan dia. Mungkin kalau dia berikan kepada istri dan anak dulu, mungkin Allah gak akan bukakan. Tapi karena ternyata dia selalu mengedepankan keinginan kedua orang tua, dia yakini ada keberkahan di balik itu, dan dia yakini ada pahala yang sangat besar di balik itu, dan dia yakini itu akan memberikan dia keridhaan dari kedua orang tua, maka tetap ia dahulukan kedua orang tua, dan alhamdulillah Allah bukakan itu. Sampai orang kedua dan ketiga tidak perlu kita ceritakan karena terlalu melebar ceritanya. Ya, ini demikian. Ya, tapi mohon diingat, al-awwam ini adalah perkataan secara umum. Ya, sesuatu yang umum selalu ada yang mengkhususkan. Jadi kalau keinginan orang tua, ya, melanggar dari kaidah yang akan kita sebutkan, maka ketika tidak kita kasih atau kita tahan, hal itu bukan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, karena hadis nomor ke-9 ini diikat dengan dua kaidah. Kaidah yang pertama, hubbullahu wa rasuluhu a'la. Cinta Allah dan Rasulnya lebih tinggi. Ya, ini kaidah, tapi diambil dari banyak dalil. Quran dan Sunnah ada di situ. Ya, di antaranya ketika Nabi sampaikan, ya, bahwasannya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai menjadikan aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada orang tua, anak dan seluruh manusia. Ini jelas. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara kalau yang ada pada diri seseorang, maka dia mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seorang mukmin menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya
di atas segala-galanya. Ya, ini kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang kedua yaitu adalah at-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada sesuatu perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada sahabat dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang suatu kaum. Ini satu pasukan. Ya, berangkat mereka sampai si pemimpinnya ini memerintahkan suatu ketika entah kenapa dia membakar suatu kayu bakar, dia perintahkan prajuritnya untuk masuk ke situ. Ya, maka ketika si prajurit ingat bahwasannya Rasul telah suruh dia menjadi pemimpin kita, maka kita harus sam'an wa ta'atan, kita harus sami'na wa ta'na. Ketika hendak ingin masuk ke api, ya, maka ada sahabat lain yang mencegah, jangan. Kita harus tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian itu selesai, mereka pulang ke Madinah, diceritain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Nabi terangkan, yang kayak begitu jangan ditaati. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata fil maksiyah. Tidak ada ketaatan ketika perintahnya bentuk maksiat. Ketaatan itu hanya pada bentuk yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Di antara mufassir yang menyebutkan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menerangkan al-ihsan wa ta'ah wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal aqli hasanah. Ya, kata beliau, semua perbuatan kebaikan dan ketaatan yang dikenal oleh akal dan syariat itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan hanya dari syariat, tapi secara akal sehat. Ya, akal sehat akan mengatakan orang kalau datang ke api dia terbakar dan sama saja bunuh diri. Maka secara akal menolak itu. Jadi yang dimaksud dengan taat itu adalah fil ma'ruf. Maka saya ingin berikan beberapa contoh perkara-perkara yang kalau kita langgar keinginan orang tua, maka hal itu bukan termasuk durhaka. Contoh, ketika orang tua berseteru dengan orang lain, ya, mungkin si anak sebagai orang yang dihormati oleh masyarakat, seorang RW atau seorang sepuh masyarakat, tokoh masyarakat, dia itu didengarlah oleh masyarakat. Tapi orang ini masih memiliki orang tua. Suatu ketika orang tuanya berseteru dengan tetangganya atau dengan siapa, ternyata diketahui yang salah siapa? Orang tuanya sendiri yang salah. Ya, maka kalau dia bersaksi, ya, untuk memberatkan hukuman kedua orang tua, maka itu bukan bentuk durhaka pada orang tua. Justru kalau dia saat itu lebih memilih orang lain yang sebenarnya benar nih, ya, orang tuanya yang salah, dia lebih memilih orang lain. Kenapa? Dia merasa aduh takut nanti durhaka sama orang tua. Maka sesungguhnya jalan yang ia pilih adalah jalan yang salah. Yang benar adalah dia tetap bersaksi dengan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingatkan orang-orang yang beriman. Yang mau dengar orang beriman saja. Yang enggak mau dengar berarti dipertanyakan keimanan. Kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian penegak kebenaran. Syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah penegak keadilan dan jadilah saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan diri sendiri atau memberatkan kedua orang tua atau memberatkan kerabat-kerabat yang lain. Ya, jadi kalau dia lebih memilih orang lain dan tidak memilih orang tuanya dikarenakan memang orang tuanya salah, maka hal seperti itu bukanlah bentuk kedurhakaan. Dan ketika si ayah mungkin marah atau si ibu marah atau sumpah serapah dan seterusnya mendoakan keburukan, maka insya Allah aman. Karena Allah Maha tahu yang benar dan yang salah. Tapi jangan dibalas dengan sumpah serapah lagi. Ya, hendaklah beritahukan ya bahwasannya yang ia lakukan ini demi kebenaran. Dan Allah perintahkan setiap muslim menjadi penegak keadilan, ya, tapi disampaikan dengan penuh kelembutan. Di antara bentuk ya menahan keinginan orang tua, tapi bukan
sebagai bentuk durhaka. Contoh orang tua memaksakan anak untuk menikah. Menikah dengan orang yang memang tidak pantas. Dari segi akhlak, dari segi agama. Maka si anak boleh menolak orang tua. Dan penolakan itu bukan bentuk kedurhakaan. Baik si anaknya perempuan atau laki-laki. Nah yang paling berat itu kalau anaknya perempuan. Ini agak sedikit berat. Ya, tapi kita bisa ambil tuh. Ya, ceritanya kisah Julaibib, tahu sahabat Julaibib. Ya, sahabat yang perawakannya nggak tinggi besar, nggak berotot, ya, parasnya juga nggak tampan, dan juga hartanya juga nggak seberapa. Ya orang menengah ke bawah lah. Tapi Nabi cinta dengan Julaibib. Suatu ketika Nabi ingin menikahkan Julaibib dengan seorang wanita yang solihah. Nabi datang ke keluarga perempuan tersebut. Disambut baik oleh kedua orang tua si perempuan. Kemudian Nabi sampaikan, aku ingin mengkhitbah melamar putrimu. Tambah senang lagi orang tuanya. Tapi karena Nabi, bukan buat saya, buat kekasih dan sahabat saya, namanya Julaibib. Wah, langsung. Yang tadinya sudah senyum lebar, sumringah, berubah jadi senyum kecut. Ya. Maka apa? Si laki-laki sebagai wali si perempuan, dia mengatakan, ya Rasul, dan saya izin dulu sama orang tuanya ya, sama ibunya ya. Ya. Nah, maka Nabi apa? Oke, nggak apa-apa. Pikir-pikir dulu lah, timbang-timbang dulu. Ya. Mana tahu kalian setuju kan? Ya sudah. Ternyata setelah diceritakan ke istrinya juga nggak terima. Wah, anak kita mau dibawa kemana? Ganteng enggak, banyak harta kagak, dan seterusnya lah. Ya jelek-jelekan lah Julaibib. Tapi si perempuan ini mendengar diskusi kedua orang tuanya dan mendengar bahwasannya Rasul yang melamar dirinya. Maka saat itu langsung si perempuan berkata kepada kedua orang tuanya, aku nggak akan nurut sama kalian. Nggak akan nurut sama kalian sebagai orang tuaku, tapi aku akan nurut dengan keputusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keputusan Nabi itu berdasarkan wahyu, tentu Allah akan berikan kesudahan yang baik dari pilihanku ini. Ya, maka yang seperti ini bukan bentuk kedurhakaan. Sebaliknya, kalau orang tua suruh cerai, orang tua suruh cerai, orang tua menginginkan anaknya sama perempuan lain, atau orang tua menginginkan putrinya sama suami lain. Suami yang ini nih, ya, menurut pandangan orang tua nggak bagus. Ya, maka yang seperti ini juga kalau ditolak oleh si anak, maka perlu dirinci. Kalau keputusan orang tua itu minta agar dicerai, adalah keputusan berdasarkan hawa nafsu dan si orang tua nggak punya ilmu tentang hal itu. Ya, contoh si anak laki-laki, orang tua minta, nak, ya, anakku lanang dan seterusnya lah bahasa-bahasanya, itu istrimu itu ya nggak pandai masak. Alasannya begitu aja. Ya. Tolong ceraikan dia. Padahal istrinya solihah, berkerudung panjang, luar biasa, akhlaknya bagus, senantiasa taat sama suami. Maka yang seperti ini gak perlu ditaati oleh si anak. Dan ketika ia menahan keinginan orang tua tadi, ini bukan bentuk kedurhakaan. Tapi kalau pandangan dari orang tua itu memang dari segi syar'i dan faham betul dan bukan dari hawa nafsu, maka yang seperti ini harus ditaati. Sebagaimana dulu Umar perintahkan Ibnu Umar untuk cerai istrinya, maka dia taat sama orang tuanya, karena tahu Umar itu adalah ulamanya para sahabat. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail, ya, ternyata bertemu dengan menantunya atau istrinya Ismail, ditanya tentang kondisi ekonominya. Ini istri banyak ngeluh, aduh Ismail itu kerjaannya begini begitu, susah hidup kita, rumah kita sempit, banyak ngeluh. Nabi Ibrahim berkata kepada si istri, kalau nanti Ismail balik lagi, tolong beritahukan, ini ganti kusen pintunya, sudah nggak layak. Maka kenapa? Ibrahim pergi lagi. Nabi Ismail pulang ke rumah. Ya, dia mendapatkan apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia ingat tentang ayahnya Ibrahim, maka dia tanya kepada istrinya, ada nggak yang datang? Oh, ada, laki-laki tua renta begini begitu. Ya, ada nggak pesan dari laki-laki tua itu?
Dia perintahkan, ini kusen rumah kita udah jelek. Ya, karena dia udah ceritakan rumahnya jelek, rumahnya tua, kuno, sempit. Katanya apa? Ganti ini kusen. Dengan penuh semangat istrinya, disangka istrinya supaya direnovasi di rumah. Maka Ismail jelaskan, yang datang itu ayahku Ibrahim, dia nabi. Dan dia diberikan wahyu oleh Allah, memerintahkan aku untuk mengganti kusen. Artinya aku disuruh menceraikan kamu. Maka Ismail nurut atau enggak? Nurut atau enggak? Nurut, karena keputusan orang tuanya saat itu keputusan yang berdasarkan syariat, bukan hawa nafsu. Maka yang seperti ini, kalau kita tahan keinginan orang tua, maka inilah durhaka. Jelas sampai sini? Contoh-contohnya ya. Contoh-contoh rincian lain insyaallah jika ada kesempatan ya. Allahu a'lamu bis shawab.